ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada majlis kita sebelumnya, bahasan kita dalam Sunan At-Tirmidzi dalam Kitabul Ahkam, yaitu bab ma dzikra fi ihya'i ardil mawat. Bab bahasan tentang menghidupkan bumi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan sekarang kita masih dalam Kitabul Ahkam, dan bahasannya masih terkait dengan Ihya'ul Mawat tersebut. Jadi kita ulangi sedikit Ihya'ul Mawat supaya nyambung dengan bab yang akan kita bahas di malam ini. Jadi Ihya'ul Mawat itu maksudnya adalah bumi yang tidak dimiliki oleh siapapun, statusnya masih non kepemilikan. Lalu datanglah seseorang menghidupkan tanah tersebut dengan cara membuat tembok di situ, atau menanam pepohonan di situ, atau dengan melakukan menggarapnya yang secara formalitas hukum masyarakat, artinya dia menjadi pemilik tanah tersebut. Nah, ini sah hukumnya, disebut dengan Ihya'ul Mawat. Kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya status bumi yang dia itu maut tidak dimiliki oleh siapapun di hari ini nampaknya sudah tidak ada. Semua legalitasnya sudah dimiliki oleh entah itu perorangan ataupun perusahaan atau bahkan pemerintah dan negara. Nah, sekarang bahasan kita terkait tentang al-qata'i'. Al-qata'i' ini adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, atau tanah yang memang dimiliki oleh negara, oleh penguasa, lalu diberikan oleh penguasa tersebut kepada individu tertentu untuk satu digarap sehingga hasilnya boleh dia nikmati dan miliki. Kedua, diberikan seutuhnya, yakni tanah tersebut jadi milik dia secara utuh. Dan ini diberikan biasanya kepada para tentara, junud, tentara-tentara, pasukan-pasukan yang oleh imam, oleh pemimpin dalam Islam. Ada tanah-tanah yang statusnya free, tidak dimiliki oleh siapapun, diarahkan oleh penguasa untuk dikelola oleh individu-individu tersebut, dan hukumnya menjadi sah sesuai dengan syariat, dan tanah itu pun menjadi halal dikelola dan dimiliki oleh pihak yang diberikan tadi. Ini maksud dari al-qata'i' tadi. Al-qata'i'. Di hari di zaman ini, Allahu a'lam, apa bahasanya dalam ilmu pertanahan kurang mengerti kita. Mungkin giring kali. Tanah giring apa itu? Ada yang tahu tanah giring? Maksudnya apa? Belum tahu juga. Jangan dijawab kalau nggak tahu, nanti kita lupa ilmu. Jadi ada tanah giring, ada tanah yang macam-macam. Ketika tanah giring itu yang saya belum sah jadi milik individu, harus ada proses lain yang harus dilakukan sehingga menjadi hak. Baik, itu gambaran tentang al-qata'i' tadi ini. Al-qata'i' tadi ini. Hadisnya berbunyi qala haddatsana qala al-imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala qala haddatsana qala qultu li Qutaibah. Yani Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Qutaibah. Maksudnya hadis ini dibacakan oleh Imam At-Tirmidzi kepada gurunya yang bernama Qutaibah.
Dan ini salah satu ahadu wujuhit tahammul, salah satu bentuk cara mencari ilmu hadis secara riwayat, yaitu dengan cara membaca di depan guru. Kemudian nanti guru itu mengatakan na'am, iya. Dan itu dikatakan oleh Suyuti rahimahullah ta'ala tadribur rawi, wa idza qara'a 'ala asy-syaikh qailan akhbaraka fulanun aw nahwuhu kama qultu akhbarana fulan wa asy-syaikh musil ilaih fahimun lahu ghairu munkir wa la muqirra lafdhin sahha as-sama' wa jazat ar-riwayah bihi iktifa'an bil qara'in adh-dhahirah wa la yushtaratu an nutq asy-syaikh bil iqrar wa qawlihi na'am ala as-sahih alladhi qata'a bihi jamaahir ashab al-funun. وشرط بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به. انتهى كلام السيوطي من تدريب الراوي. Ini salah satu pasal dalam ilmu mustalahul hadis, bahwa jemaah zaman dulu para ulama memiliki banyak cara meriwayatkan hadis dari gurunya, sehingga riwayat itu dianggap sah secara disiplin ilmu mustalahul hadis. Di antaranya itu yang paling tinggi itu adalah dengan mendengar dari syekh. Ini syekh membacakan hadis dan dia mendengarkannya, menghafalkannya, dan menerima dari syekh tersebut. Atau kadang sebaliknya, murid yang baca, murid yang membaca. Berarti berbeda. Kalau murid yang baca ini tidak berasal dari guru, tapi dari murid. Nah, ini murid minta dapat dari mana? Tapi syekhnya tidak mengingkari. Dia bilang, oh iya, atau dia diam. Yang menunjukkan bahwasanya riwayat itu sahih, riwayat itu benar dan sah disambungkan kepada syekh yang mendengarnya tadi. Ini yang berlaku juga di dalam qiraat Al-Quran. Guru duduk, yang baca siapa? Murid kan? Misalnya ada di sana, ya guru Qurannya diem, muridnya yang baca. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab Minal Jinnati wan Nas. Guru nggak baca, diem aja. Dia mengiyakan bacaan itu kemudian. Dan teruslah ijazah. Si fulan telah baca ke saya. Artinya telah terverifikasi bacaannya itu sesuai dengan standar yang ada dalam qiraah tersebut. Begitu juga dengan hadis. Maksudnya apa yang dibaca oleh murid tadi itu terverifikasi, memang itulah hadisnya dan gurunya juga menyetujuinya. Nah, ini salah satu aujuh tahammul, dan ini kita lihat contohnya ada di sini. Yani qala Imam Tirmidzi berkata, qultu li Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id salah satu imam ahli hadis, gurunya para imam, di antaranya Imam Bukhari dan yang lainnya. Dia berkata, Imam At-Tirmidzi, aku berkata kepada Qutaibah bin Sa'id, haddatsakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi. Yani Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi telah membacakan hadis kepada engkau, wahai guru. Qala haddatsani abi. Yani engkau berkata di situ bahwasanya Yahya bin Qais, Muhammad bin Yahya bin Qais ini meriwayatkan dari bapaknya, dari Sumamah bin Syarahil, an Sumayy bin Qais, an Sumayr, an Abyad bin Hammal, annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastaqta'ahu al-milha, faqata'a lahu, falamma an walla qala rajulun min al-majlisi atadri ma qata'ta lahu, innama qata'ta lahu al-ma' al-'ilm. Qala fantaza'ahu minhu. Qala wa sa'alahu 'amma yuhma min al-araki. Qala ma lam tanalhu khifaf al-ibil. Wa aqarra bihi Qutaibah wa qala na'am. Di sini ada hadisnya. Dari riwayat ini tadi mengatakan bahwasanya guru Qutaibah kau telah meriwayatkan dari
Muhammad bin Yahya, dari Sumamah, dari Sumayyah, dari Sumayyah, dari Abiyad bin Hammal. Terus dibaca hadisnya sampai akhir. Lalu gurunya Qutaibah mengatakan, "Nah, betul. Ini jawaban itu betul." Ini salah satu bentuk cara meriwayatkan hadis yang ada di zaman dulu dan dianggap sah oleh para ulama. Baik, itu mustalah. Sekarang kita fokusnya lihat isi hadisnya. Nah, bahwa Abiyad bin Hammal datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wafada. Kita datang dari jauh ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu istaqta'ahu al-milah. Lalu dia diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanah yang tanah itu mengandung garam. Ini kalau tanahnya digali dengan sungguh-sungguh, diupayakan dengan baik, digarap dengan baik, bisa untuk garam, bisa untuk pertanian garam. Itu mana istaqta'ahu al-milah. Ini dalil bahwasanya al-qata'ib itu boleh hukumnya. Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah memberikan lahan kepada sahabat, pada orang-orang tertentu untuk diambil hasil dari lahan tersebut, atau juga dikuasai seutuhnya, dimiliki lahan tersebut berdasarkan dengan apa? Perintah dari pemimpin. Di hari itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini pun masih berlaku hukum ini. Kalau misalnya Pak Presiden memberikan tanah kepada individu tertentu, ini tanah ini untukmu, kau gali, kau kerjakan. Bagaimana dulu di zaman transmigrasi, ingat tak? Di zaman Pak Soeharto, rahimahullah ya, ada program transmigrasi, penyebaran rakyat ke berbagai daerah supaya hidup daerah-daerah tersebut. Itu kan yang bagi lahannya pemerintah. Nah itu hukumnya bagaimana? Boleh. Dalilnya mana? Ini dia. Qata'i ini babu al-qata'i. Ini pernah memberikan hal ini kepada sahabat. Fastaqta'u al-milah faqata'ala. Falamma an walla qala rajulan min al-majlis. Manakala kemudian pergi adbara, falamma an walla adbara. Begitu Nabi SAW mau pergi, setelah memberikan keputusan, ini tanah buat kamu, barangkali bisa dijadikan sebagai pertanian garam. Qala rajulun minal majlis. Ada seorang laki-laki di majlis itu berkata, ada yang mengatakan dia Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, dan mengatakan dia Al-Abbas bin Mirdas. Ini nama orang yang ada di majlis tersebut. Dia nyeletuk ke Nabi SAW. Atadri ma qata'ta lahu, apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepada Abiyad bin Hammal tadi itu? Ini guna sopan ya. Nabi sudah memutuskan lalu menggugat. Nah, inilah yang disebut sebagai kemudian ciri-ciri sifat-sifat khawarij, suka menggugat keputusan Nabi. Sama seperti hadis Nabi dulu. Nah, Nabi SAW membagi ghanimah, lalu datang satu orang, ini i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Ini menggugat apa yang telah diputuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diputuskan oleh imam, pemimpin. Padahal keputusan itu tidaklah zalim. Nabi bersabda, "Wa may ya'dil?" Kalau bukan saya yang menegakkan keadilan, lalu siapa? Jadi itu disebutkan di hadis tersebut, Umar hampir ingin menebas batang lehernya karena
ketidakberadabannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jangan, nanti di belakang orang ini akan ada orang seperti dia, akan banyak seperti dia karakter dan perangai, itu suka menggugat pemimpin, menggugat imam tanpa pertimbangan, tanpa melihat bagaimana kebijakan imam tersebut. Dia selalu merasa kebijakan imam, kebijakan pemerintahnya tidak pernah benar. Yang benar dirinya terus, pemerintah tidak pernah benar. Itu ciri-ciri yang harus dihindari. Nah, ini contohnya. Nanti ini tanah negara nanti warga dalamnya. Apakah kau tahu apa yang kau berikan oleh kami kepada dia? Nggak sopan kan? Kalau Nabi sudah putusin dia diam, disuruh diam. Tak mungkin Nabi berbicara dengan hawa nafsu. Tak mungkin Nabi ngarang. Tak mungkin Nabi ngawur. Nah, ini ambil kemudian di situ ada oleh ulama. Jangan gugat pemimpin dengan terang-terangan. Jangan gugat sesuatu yang sudah hak dari pemimpin. Disuruh untuk terima. Jika kemungkaran disuruh ingkari, tapi di depannya, dan disuruh nasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang kadang sering sekali dianggap sebagai manhaj yang tertinggal dan tidak cocok, sehingga banyak orang mengejeknya, banyak orang mengolok-oloknya, tidak mau menerimanya. Padahal itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita harus sabar dari di atasnya. Ini sabar dengan putusan pemerintah, diingkari jika memang kemungkaran di depannya, di depan pemerintah tersebut, tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dinasihati jika ada jalan, berdua untuk menasihati membuat keputusan tersebut. Nah, kalau tidak ya sudah, kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada pemerintah. Rezeki, urusan bisnis itu Allah yang mengatur, Maha mengatur. Jangan gantungkan kepada pemerintah, kepada imam. Bukan dia yang memberikan kita rezeki, bukan dia yang memudahkan urusan kita, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah dari ma qata'ta lahu tadi itu. Inna ma qata'ta lahu al-'ibd, yang kau berikan adalah itu tanah yang ada air di dalamnya. Fantaza'u minhu, lalu orang ini mengambil tanah itu dari Abiyad bin Hammal. Qala mas'alahu amma yumma min al-'araq. Lalu Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang tanah yang sudah dimiliki oleh pemerintah, tapi tanah itu isinya adalah pohon-pohon arok. Arok itu kayu siwak. Antum tahu kayu siwak kan? Itu namanya pohonnya arok dalam bahasa Arab. Tapi orang Indonesia menyebutnya siwak, atau orang Arab menyebutnya siwak. Siwak itu nama aktivitas, alatnya namanya kayu arok. Alat untuk bersiwak namanya kayu arok. Qala ma'lam tanalu jifaful ibil, tidak apa-apa untuk dijadikan sebagai tanah yang diberikan kepada orang lain untuk dihidupkan selama tidak lam tanalu khifaful ibil, selama tidak tumbuh di situ makanan untuk onta. Ini ada lingkungan ternak di sekitarnya, ada kebutuhan kaum muslimin di sekitarnya, maka jangan jadikan dia sebagai tanah yang untuk diberikan kepada individu sehingga menghalangi
orang-orang yang memiliki onta dan lain sebagainya untuk hidupi onta mereka. Ini hadis sampai situ. Faqarra bihi Qutaibah, riwayat ini kemudian diakui oleh Imam Qutaibah. Faqala na'am, dan beliau berkata na'am, iya. Baik. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, al-'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilm min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fil qata'i' yarawna jaizan an yuqti'a al-imamu liman ra'a dhalik. Ini yang diamalkan di sisi para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya itu para tabi'in dalam perkara qata'i' tadi. Mereka memandang hukumnya boleh imam itu membagi tanah bagi orang yang oleh pemimpin itu berhak untuk mendapatkannya. Maka ada landasannya dalam syariat berarti jikalau misalnya pemimpin, penguasa ingin berbuat baik kepada rakyatnya, jadi baginya tanah. Katanya ada 6.000 hektar tidak dimiliki oleh siapapun, ini beli aja satu-satu. Ini 10, ini 100 meter, 100 meter, 100 meter free. Kaya semua rakyat insyaallah. Ya kan? Mungkin belum sampai hadis ini kepada pemimpin, kepada politikus. Walaupun belum sampai mungkin kamu diamalkan, mungkin pelit lah. Siapa yang mengasih tanah cuma-cuma? Hanya Nabi SAW, imam yang adil. Kalau datang kasih tanah, hidupkan tanahnya, ambil. Baik, ya ulama bagian dari menghidupkan tanah itu sunnah hukumnya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manfaatnya sangat luar biasa bagi orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, seperti ya orang telah mengabdi pada negara, mengabdi pada agama, atau orang yang membutuhkannya di bawah garis kemiskinan. Inilah keindahan dalam syariat Islam. Jadi pemerataan ekonomi itu sudah ada konsepnya dalam Islam. Dengan berbagai macam syariat dan hikmahnya ke sana. Allah alam hikmahnya ke sana itu pemerataan ekonomi. Di antara yang paling, kalau ini kan sunnah hukumnya. Ada hukum yang sudah wajib, itu zakat. Salah satu hikmah yang maksudnya adalah pemerataan ekonomi. Supaya orang yang fakir, orang yang butuh, orang yang miskin terbantu ekonominya. Supaya harta itu tidak hanya berputar bainal aghniya minkum, di antara orang-orang kaya saja yang ada di antara kalian. Itu secara ekonomi dia istilahnya monopoli. Itu kurang bagus. Karena kekayaan hanya berputar pada dirinya saja. Semua dimonopoli. Itu ada ulama yang tidak bolehkan monopoli ekonomi karena mudaratkan orang lain. Di antaranya misalnya kalau Anda belanja di sini Anda dapat bonus sekian, free sekian. Ada yang tidak bolehkan yang karena tujuannya monopoli. Yang ingin mengikat semua pelanggan itu hanya ke dia. Namun sayangnya pola itu ternyata dilakukan oleh semua penjual. Ya kan semua yang ingin monopoli. Jadi itu berlaku orang tidak boleh kita mudaratkan orang lain karena berjual beli. Ya ada hukum yang tidak tertulis. Misalnya, wah itu adalah kurang baik. Misalnya di sini jual martabak, lalu dia buka juga di sampingnya ya. Secara fikih boleh saja kan, secara urusan adab itu ngajak gelut kan katanya. Iya kan Pak? Iya. Kalau fikih itu dia bahas zahir ini iya maksudnya begitu.
Contoh dollar di situ, dollarnya orang lain. Jangan. Apapun itu kalau tujuannya memudaratkan orang lain, haram. Walaupun secara zahir berfikih hukumnya boleh. Nah, contoh lain itu adalah Al-Quran ya. Masjid yang dibangun di zaman Nabi SAW. Masjid apa namanya? Masjid disebut dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar seperti Nabi itu di Al-Quran. Masjid kebaikan. Secara fikih siapa yang melarang bangun masjid? Ada tidak? Tidak ada yang melarang. Masih suruh. Tapi kalau tujuannya, niatnya tujuannya untuk mudaratkan pihak yang lain, tidak bagus, tidak boleh. Nah. Baik, kita sekarang lanjut ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Abu Dawud, qala akhbarana Syu'bah an Simak, qala sami'tu Alqamah bin Wa'il yuhadditsu an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Yani Alqamah bin Wa'il diriwayatkan dari bapaknya. Dia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotongkan tanah untuk dirinya di Hadramaut. Di Hadramaut itu di Yaman. Sampai sekarang namanya masih Hadramaut. Dua kalimat tersusun jadi satu, Hadramaut. Jadi Hadramaut. Terkib apa dalam ilmu nahwu saya lupa namanya. Terkib masjid atau terkib apa namanya? Dan jadi ismul nadirah yang sharif. Hadramaut. Bahwasanya sahabat ini diberikan tanah oleh Nabi SAW. Bapaknya Wa'il, alpanya Wa'il di Hadramaut. Ini adalah dalil akan bolehnya al-qata'i dalam syariat Islam, sah hukumnya dan bukan satu hal yang sia-sia. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya, yaitu bab ma jaa fi fadlil ghars. Setelah dibahas tentang keutamaan menghidupkan tanah yang tidak dimiliki dengan cara yang adil, dengan cara yang syar'i, dibahas kemudian cara bermuamalah dengan tanah, cara mengelola tanah. Di antara cara mengelola tanah yang paling bagus itu adalah menanam sesuatu di tanah tersebut. Jadi itu dibahas bab ma jaa fi fadlil ghars. Bab datang bahas tentang keutamaan menanam, pertanian, menanam. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu insan aw tayr aw bahimah illa kanat lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau melakukan pertanian, yazra'u zar'an, yani menggarap suatu pertanian, fayakulu minhu insan, lalu manusia makan darinya, atau tayr atau burung atau ternak, illa danat lahu sadaqah, maka semua itu menjadi sedekah. Ini nilainya sedekah bagi orang yang menanam. Ini syarat dia menjadi sedekah kalau ikhlas maksudnya ya. Kalau ikhlas sudah nanam memang tujuannya dari awal seperti ini, biar dimakan semua orang, biar dimakan semua burung, ala sedekah. Beda kalau menggerutu, menanam hilang satu, wah langsung di grup WhatsApp, siapa yang ambil ya? Itu nggak ada. Menggerutu berarti tidak ikhlas. Ini syaratnya harus dikaitkan dengan dalil yang lain. Itu harus ikhlas. Terus dengan niat. Apa boleh kita tanam? Dan ini salah satu cara memanfaatkan lahan, di mana hal ini jarang diperhatikan di kota-kota, di masyarakatnya urban, karena dua faktor.
Satu, memang lahannya nggak ada, habis lahannya untuk bangunan. Dua, ada waktu dia untuk cocok tanam. Ya mungkin ada lahan 2 meter, 3 meter. Ya saya sih bisa ditanamin apa saja yang bermanfaat. Tapi malas, tidak ada waktu dan tidak punya ilmu. Jadi ini salah satu cara kita memanfaatkan lahan. Itu nanti ada bahasannya di sini, hadis tentang larangan menyewakan lahan. Nah, ini nanti kita bahas hadisnya. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Jadi bab minal muzara'ah. Qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash, an Abi Husain, an Mujahid, an Rafi' ibn Khadij, qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Idza kanat li ahadina ardun an yu'tiyaha bi ba'dhi kharajiha aw bi darahim, qala idza kanat li ahadikum ardun falyamnahha akhahu aw liyazra'ha. Apabila salah seorang dari kalian memiliki tanah, hendaklah dia memberikannya kepada saudaranya, jadi dipinjamkan ke saudaranya atau diberi secara manjanan untuk digarap, jangan disewakan maksudnya. Awliyazra'ha, atau kalau tidak, dia tidak mau untuk memberikan ke orang lain untuk digarap tanah itu, jadi dia sendiri yang menjadikan sebagai pertanian. Pilihannya hanya 2, garap sendiri, kalau tidak beri orang lain. Ada opsi yang ketiga, itu sewakan tunjangan. Itu yang dimaksud dengan ini kan lana nafi'ah. Dulu itu bermanfaat buat kami. Dimana kalau kami punya tanah, kami berikan kepada orang lain, tapi gantinya adalah dengan mengambil sebagian dari apa yang tumbuh dari tanah tersebut, atau dibayar dengan dirham, dengan mata uang. Jadi disewakan. Itu dilarang sama Nabi SAW. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh ulama. Kemudian larangan menyewakan tanah. Pilihannya disewakan, tanam sendiri, atau berikan ke orang lain untuk digarap. Yang ini boleh, silahkan berikan ke orang untuk digarap. Kedua, garap sendiri. Ada disewakan ke orang, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini riwayat menunjukkan yang tadi, bahwa betapa kita sangat dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membiarkan tanah terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Kalau urutan jelas, tanah yang tidak ada miliki disuruh untuk hidupkan. Yang menghidupkan jadi milik dia. Jadi kan ada optimalisasi, tidak ada yang nongkrong nganggur. Setelah dimiliki, disuruh tanam oleh Nabi SAW. Tanam dengan apapun, supaya produktif itu tanah. Jangan biarkan kosong begitu saja. Seperti ini maksud dari bahasan ini. Ya al-mawad dan al-qatari, termasuk larangan menyewakan tanah. Adapun secara khusus menyewakan tanah ini sudah ittifaq ulama boleh hukumnya. Hadis ini katanya dhaif oleh ulama. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena riwayatnya ittirab. Riwayat itu tidak konsisten. Jadi jumhur ulama boleh hukumnya kan menyewakan tanah. Dan ini yang diamalkan oleh banyak orang di hari ini. Tanah tidak dimanfaatkan, tanah disewakan, boleh hukumnya. Tapi yang paling bagus adalah diberikan ke orang lain untuk digarap daripada mubazir. Itu tanah Pak ya. Bagaimana kalau kita bahas lagi lebih urgen, rumah misalnya, kan banyak rumah kosong, tidak dihuni oleh yang punya, menjadi orang kaya. Rumahnya di sini Pondok Timur 1 ada, Gading 1 ada, Jakarta ada 1 lagi, badannya cuma 1. Bolak-balik habis ongkos Pak, istrinya juga cuma 1, rumahnya banyak. Dan terus siapa yang merawat tuh rumah? Maka esensi yang ada pada larangan tadi itu ada di situ.
kasih orang, suruh uni. Misalnya ada yang menjadi khadim masjid, dia bereskan masjid, dia rapikan tempat ibadah dan kaum muslimin, dia belum punya tempat tinggal, suruh tinggal di situ free. Jangan biarkan jadi rumah kecoa bertahun-tahun, itu namanya pelit. Nah, coba banyaknya seperti itu tadi. Masyaallah al-afiyah. Baik, silakan ada. Baik. Hadis terakhir dalam Kitabul Ahkam tentang muzara'ah. Nah, jadi malam ini kita selesaikan Kitabul Ahkam dalam Sunan At-Tirmidzi. Sudah habis hadisnya kita baca, alhamdulillah bi ni'matihi timus shalihat. Jadi kita lanjut ke Kitabul Diyat. Kitab Diyat. Ini masalah-masalah kisos, berapa harus ganti ruginya, yang kayak gitu-gitu. Nah, terakhir hadisnya di sini bab al-muzara'ah. Imam Tirmidzi mengatakan bab ma dzukira fil muzara'ah. Bab hadis yang menyebutkan di dalam tentang muzara'ah. Muzara'ah ini sudah disebut sebelumnya oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab al-buyur.
Namun disebutkan sini kembali karena salah satu cara untuk memanfaatkan lahan itu adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu kalau dengan bahasa Arabnya disebut oleh ulama aqdun ala zira'ah bi ba'd ma yakhruj min al-ardi nahwa thuluth wa rubu'. Akad atas pertanian dengan upahnya adalah sebagian dari yang dihasilkan oleh bumi tersebut, entah sepertiga atau seperempat. Nah, hikmahnya kata ulama, tidak semua orang yang punya lahan itu bisa pertanian. Tidak semua saudagar tanah bisa mengolah tanah. Ada banyak orang punya keahlian mengolah tanah, tapi tidak punya tanah. Banyak orang bisa mengoptimalkan peluang, tapi tidak punya modal. Akhirnya salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan akad musyawarah. Sekali lagi itu adalah salah satu cara memanfaatkan lahan agar tidak sia-sia. Yang namanya sia-sia itu sangat tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, ini berlaku secara umum ya, jemaah. Di situ juga kita menjadi dapat pelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu satu dengan yang lainnya membutuhkan. Tidak ada yang hidup sendiri. Nah, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Manusia itu fakir, lemah, butuh kepada yang lainnya. Contoh konkretnya tadi itu, dia punya tanah dan tidak bisa dia kembangkan. Dia ahli dalam pengembangan, tidak punya lah. Ada ahli dia dalam mesin motor, mobil, tapi dia nggak punya mobil. Bisa terjadi. Ahli dia dalam masalah hukum poligami, saja satu kan? Contohnya, ya begitu. Itulah manusia. Jadi kalau kita ingat itu kita jadi rendah hati. Kita menjadi tawadhu kepada manusia yang lainnya. Apa sih kita tuh sama aja, butuh dengan yang lain. Hak sekaya apapun orang itu, sekekuasa apapun orang itu. Nah, kalau itu dia sadari, dia tanamkan dalam dirinya, insya Allah dia akan tawadhu dan tidak akan zalim kepada orang lain. Nah, hikmah dari musyawarah ini seperti itu. Ini kaitannya dengan kitab Ihya'ul Mawad tadi itu. Nah, hukumnya bagaimana musyawarah ini? Hukumnya jumhur untuk mengatakan boleh hukumnya musyawarah. Nah, lalu akadnya bagaimana? Ya syarikah kerjasama. Entah itu benih dari dia yang punya tanah, ataukah yang pihak pengelola yang mengeluarkan benih, tidak ada masalah. Yang penting nanti hasil yang keluar dari tanah itu dibagi dua tanpa ditentukan. Yang bagian ini saja kamu dapat, itu nggak boleh. Kalau itu ada gharar di situ, karena tidak ada kepastian. Karena kalau hanya menentukan yang ini saja bagian, nanti bagian yang tanah yang ini itu nanti bagian kalau tumbuh itu gharar, karena tidak ada kepastian. Bagaimana kalau yang tumbuh di situ jelek semua, merugikan dia. Kalau musyawarah ini nanti yang tumbuh hasilnya dari tanah itu dibagi berdua, dikumpulkan. Ini modalnya, ini dia keuntungannya dibagi dua, rubu' atau sulus. Nah, ini kesimpulan dari musyawarah tersebut. Dalilnya apa? Ini ada di hadis di sini. Al-Imam Buisa At-Tirmidzi qala hadatsana Ismail bin Mansur qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahli Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dulu Nabi SAW pernah bermuamalah dengan penduduk negeri Khaybar. Itu Yahudi yang ada di Khaybar. Bermuamalah dengan kompensasi apa? Bisyatri, dengan setengah dari yang keluar dari kebun yang ada di Khaybar tersebut, entah itu kurma ataupun tumbuhan yang lainnya. Hadis ini hadisnya sahih jemaah. Nah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan semuanya.
Dari itu ulama mengatakan yang boleh hukumnya muzaraah, ya, Nabi pernah melakukannya, dan bisa kita ingkari. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, alasannya adalah ada hajat di situ, hajat kebutuhan orang banyak, dan itu yang sering dilakukan dari sejak sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bermuamalah dengan Yahudi itu tidak masalah, selama tidak ada permusuhan dia dengan kita. Kalau dalam masa aman, tidak ada perang, boleh bermuamalah dengan mereka sesuai dengan hukum-hukum yang diterapkan dalam syariat. Jadi tidak satu kata, tidak boleh sama sekali, itu tidak benar. Nabi SAW muamalah dengan mereka, dengan Yahudi di Khaybar. Ini kurma-kurma yang ada. Sampai kemudian di zaman Umar diusir dari Khaybar oleh Umar, karena Nabi pernah berpesan nanti supaya diusir orang Yahudi dari Khaybar karena berkhianat, karena sering membuat makar, membunuh Nabi SAW, meracuni sahabat, merusak perjanjian dan sebagainya. Dan itu dikeluarkan oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Nah, inilah yang sekarang jadi zaman kemudian orang Yahudi merasa berhak ingin balik ke Madinah, ingin balik ke Gaza. Jadi perang yang berkecamuk itu ya dasarnya agama. Sesungguhnya adalah agama. Jadi kapan saja urusan perang itu motif agama yang dipadatkan, dihilangkan, maka yang akan tertindas adalah orang Islam. Karena dari segi persenjataan orang Islam itu lemah, teknologi lemah. Yang menjadikan kuat orang Islam itu apa? Motif semangat agama. Itu yang ditakutkan. Dari itu kaum muslimin dulu di perang Badar jumlahnya sedikit, terbatas senjataannya, tapi menang. Imannya kuat. Dari itu Islam menyebar di mana-mana, dihormati, orang takut karena adil, karena bijaksana dan pemberani. Nah, kalau motif agama dipadatkan, artinya itu akan hilang semua. Terus punya apa? Kita aja golok di rumah nggak ada kok. Boro-boro mau senjata berat, golok. Coba ingat, punya golok? Gak semuanya punya golok aja nggak punya, bagaimana? Subhanallah. Nah, seperti itu sampai. Jadi tidak kita bahas masalah ini panjang lebar satu persatu, akan banyak sekali bahasanya. Ini maksudnya hadis musyawarah ini tadi itu memanfaatkan tanah, ada keutamaan menanam hadisnya. Kalau tidak bisa ya beri cuma orang lain untuk mengolahnya, hasilnya untuk dia tidak mubazir. Kalaupun ingin ada jalan syariatnya, itu musyawarah, sehingga tanah itu menjadi atau harta itu menjadi optimal, menghasilkan. Berarti kita harus jeli dalam jamaah ya, untuk memanfaatkan harta kita. Tidak boleh kita sia-siakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kaum muslimin sekali lagi harus jeli. Bahwasanya tidak memiliki modal atau apapun itu bukan alasan. Skill dan kemampuan dibutuhkan untuk bisa mendatangkan harta yang halal. Ya, kalau nunggu seorang muslim hanya menunggu anak muda, terutama anak-anak kita yang masih muda, kalau dia hanya menunggu ada modal saja, ya susah. Harus dia berani untuk menempuh jalan yang halal. Yang halal itu banyak, meskipun dalam pandangan masyarakat itu pekerjaannya rendah. Nah, harus dibuang dari diri anak muda, dari gen-gen yang baru, rasa-rasa seperti itu. Bahwasanya modal itu bukan utama. Skill, kemauan, keinginan, kejujuran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa
wa taala, memanfaatkan apa yang ada, pasti menghasilkan. Dan kuncinya cuma satu itu. Ini malas, hilangkan malas, hilangkan rasa minder, hilangkan tergesa-gesa, ingin cepat. Itu harus dihilangkan dari diri anak muda. Kemudian hilangkan circle yang toksik dalam pergaulan, yang menjadikannya semakin terpuruk, tidak bisa semangat. Hal-hal ini insya Allah menjadikan mereka anak itu menjadi bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk agamanya. Baik jemaah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sudah selesai dalam kitabul ahkam. Ada yang tanyakan, silahkan. Assalamualaikum. Masalah wakaf, Ustaz. Pada dasarnya wakaf itu kan diberikan ke A ke B secara terbuka, Ustaz. Iya. Dan banyak orang mengetahui. Sekarang ini kan banyak lahan kosong masih dikuasai oleh perusahaan. Seperti halnya bikin developer, katakanlah perumahan. Perumahan ini ada sekitar tanah yang kosong tapi belum diserahkan ke masyarakat, masih diberikan developer. Kemudian masyarakat itu dibikin fase sama mereka. Apakah itu dibenarkan, Ustaz? Masalahnya kan belum ada penyertaan dari developer ke masyarakat gitu. Terima kasih. Kalau developer belum menyatakan bahwasanya tanah itu akan diwakafkan, maka tanah itu masih menjadi milik perusahaan tersebut. Masih menjadi milik perusahaan tersebut, tidak bisa menjadi wakaf. Tapi kalau dimanfaatkan, ya boleh. Namanya juga pasos. Ini menjadi sarana umum. Kita hanya membahas masalah statusnya saja. Wakaf atau jalan keluarnya itu ditanyakan pada developernya, Pak, ini PT mau diwakafkan jadi apa? Mau jadi tempat tenis? Mau jadi apa? Dia sebutkan supaya jelas. Kalau developernya bilang ini saya jadikan masjid, maka semua lahan jadi masjid. Ini saya wakafkan untuk menjadi TPA, menjadi TPA. Apa perkataan orang yang berwakaf? Maka itu adalah nas yang harus diperturutkan dan dijalankan oleh penerima wakaf tersebut. Itu nggak boleh abu-abu, makanya dan jangan sungkan untuk bicara sama developer. Developer itu bukan singa, dia manusia biasa. Dia juga butuh kepada orang yang beli. Jadi ngomong transparan saja dengan sopan, santun, gimana supaya nanti tidak ada hal yang mengganjal dan memberatkan di kemudian hari. Baik. Kebetulan Taliban punya banyak kenalan developer. Jadi sedikit mengerti karena seperti itu. Nah, memang sudah didesain dari awal aturan pemerintah. Turun izinnya developer itu salah satunya kamu harus buat langsung jalan, harus dibuat. Jadi itu mahal harganya perumahan itu karena harus menggratiskan itu kepada semua orang yang ada di sana, jalan semuanya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Sudah, jangan pada di luar. Nanti kita di demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.